Halo semuanya, selamat datang di ibadah online MDC Samarinda. Kami menyambut Anda yang bergabung bersama kami dengan penuh sukacita. Kami percaya ibadah online ini akan menjadi berkat bukan hanya bagi Anda, tetapi juga orang lain. Oleh karena itu, kami mendorong Anda untuk dapat membagikan link ibadah online ini kepada teman atau kerabat Anda agar dapat mengalami berkat dan jamahan Tuhan. Pastikan Anda dapat mengikuti ibadah online tanggal 6 Maret karena ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Anda yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus, dapat mengambilnya di kantor gereja atau menghubungi nomor 0811 5555 257. Memberikan persembahan merupakan ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkan ke nomor rekening di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Jangan lewatkan berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita melalui aplikasi MDC Samarinda serta Instagram dan Facebook MDC Samarinda. Anda juga dapat menghubungi hotline gereja di nomor 0811 555 257. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online ini. Saatnya kita memuji Tuhan dengan segenap hati serta mengarahkan hati dan pikiran kita dalam mengarahkan firman Tuhan. Dengan demikian, ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Selamat menikmati ibadah.
Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah MDC online. Kembali lagi kita ibadah online karena suasana begitu mengerikan, bertebaran virus corona. It's okay. Yang penting di mana saja kita berada, saudara di rumah, di mobil, dengarkan firman Tuhan, mari kita buka hati. Nah, sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk memberikan roh kita, hati kita terbuka untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh Tuhan membuat kami lari kepadamu, mencari wajah-Mu, dan kami mau berlindung Tuhan di dalam hadirat-Mu. Karena satu-satunya tempat yang buat kami aman adalah ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau Engkau berfirman kepada kami. Kami mengharapkan agar Tuhan memberikan kebenaran-kebenaran-Mu untuk menjadi jalan hidup kami, mengubah hidup kami, menguatkan kami, bahkan menegur kami. Supaya hidup kami semakin hari berkenan kepada-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membentuk kami dan menerangi kami dan memberikan kami kesanggupan menjalankan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, orang yang penuh dengan iman itu akan membuat hidupnya produktif. Dan dia tidak mudah menyerah menghadapi rintangan dan godaan. Ditambah lagi, dia akan menjadi orang yang gigih menghadapi rintangan dan dia akan hidup secara kreatif. Dan inilah yang akan kita bahas saat ini, yaitu cerita tentang 4 orang yang membawa seorang yang lumpuh dibawa kepada Tuhan. Sebab itu mari kita membaca terlebih dahulu kitab Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam cerita ini dikisahkan Yesus sampai di Kapernaum. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, rupanya berita tentang kedatangannya Yesus di Kapernaum itu menyebar kemana-mana. Waktu itu Yesus tinggal di satu rumah, maka orang mencari dia dan bertemu di mana dia berada itu, dan berjejal orang datang untuk mendengar dia, bagaimana dia pengajarannya. Nah, saking banyaknya orang datang mencari dan haus mencari dia, sampai rumah di mana dia tinggal itu penuh, berjejal-jejal sampai di depan pintu. Sementara itu datanglah 4 orang dengan mengusung seorang yang lumpuh. Mereka bermaksud untuk bertemu dengan Yesus, tetapi ternyata rumah di mana Yesus sedang mengajar itu penuh. Membuat mereka tidak bisa masuk membawa orang sakit ini. Maka 4 orang ini tidak kehilangan akal.
Dia membongkar atap rumah di mana Yesus sedang mengajar. Dan setelah atap itu dibuka, orang yang lumpuh tadi dibawa ke atas, di atas atap, kemudian diturunkan dari atap itu persis sampai di depan Yesus. Wow, luar biasa Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Itu adalah kreativitas. Nah, di dalam ayat 5 menjelaskan bahwa Tuhan melihat iman 4 orang itu. Padahal di dalam ayat sebelumnya diceritakan bagaimana usaha 4 orang itu sampai membawa orang itu bertemu Yesus. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa ada keterkaitan antara iman dan kreativitas. Orang yang penuh iman akan berjuang secara kreatif. Dan kreatif itu adalah buah daripada iman. Dan sangat penting memahami antara iman dan kreativitas. Sebab di dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 dikatakan di sana bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Artinya, kekuatan sebuah rumah itu tergantung seberapa besar kekuatan dasar dan fondasinya. Demikian pula hidup manusia. Kekuatan manusia itu juga tergantung daripada iman yang ada dalam diri orang itu. Oleh sebab itu, sepanjang bulan ini kita belajar tentang iman. Di mana dengan iman kita melihat minggu pertama bahwa iman itu membuat seorang rendah hati. Minggu yang kedua, Tuhan Yesus menilai iman berdasarkan penghargaan orang terhadap otoritas Tuhan. Minggu ketiga kita juga belajar iman yang teguh akan membuahkan iman yang gigih. Nah, hari ini, minggu keempat, kita akan belajar tentang iman yang membuahkan kreativitas. Seperti yang terjadi pada 4 orang yang mengusung orang lumpuh tadi, Tuhan menghargai iman ke-4 orang tadi. Karena mereka betul-betul berjuang dengan gigih, yang membuat mereka berani mempertaruhkan dengan segala usahanya karena mereka tahu Yesus adalah jawaban. Tidak ada tempat lain. Kegigihan itulah yang Tuhan hargai. Iman mereka itulah yang dihargai oleh Tuhan. Sebab itu dari pembacaan yang kita sudah baca tadi, maka disimpulkan iman yang membawa kreativitas akan mengakibatkan 3 hal. Yang pertama, orang tidak akan menyerah pada rintangan. Hidup ini penuh dengan rintangan. Kita semua tidak pernah ada orang yang hidup tanpa rintangan, tanpa kesulitan, tanpa tantangan. Enggak ada. Semua orang hidup itu punya tantangan. Tetapi kalau kita punya iman, kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan memberikan hidup kita begitu saja. Tetapi justru ada iman buat kita nggak berputus asa. Tetapi sayangnya ada orang yang ngerasa dirinya nggak mampu, nggak sanggup. Mereka bahkan berpikir, hidupku kok seperti ini ya. Penderitaan demi penderitaan, kesusahan demi kesusahan, kok nggak pergi-pergi? Apakah memang nasibku seperti ini? Bahkan ada di antara mereka yang mengibarkan bendera putih, yang artinya menyerah. Nah, berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman, mereka tidak akan menyerah. Justru tantangan itu membuat mereka hidup secara kreatif. Mereka akan berjuang. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 4, Markus pasal 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat ini menunjukkan rumah di mana Yesus berada itu penuh dengan orang. Sehingga 4 orang yang membawa orang sakit ini gak bisa masuk.
Itu yang disebut rintangan. Itu yang disebut tantangan. Tapi apakah mereka menyerah? Tidak. Berbicara mengenai rintangan, hidup ini memang sulit. Kita mau menyembah Tuhan, mau membangun gereja aja, izinnya sulit. Kita mau menyembah Tuhan, datang pandemi. Takut kita nanti, jangan-jangan nanti ketularan. Akhirnya kita beribadah secara online. Karena gereja tidak mengadakan ibadah tatap muka. Sulit. Mau bertemu Tuhan rasanya sulit. Belum lagi ada orang yang takut dengan cuaca. Mau ke gereja, datang hujan. Nah, itu juga buat beberapa orang merupakan satu tantangan. Rintangan, aduh gimana ya, ke gereja nggak ini hujan gini? Rintangan. Ada lagi, ada orang yang mau gereja, ada undangan pesta. Nggak ke gereja. Itulah hidup, ada saja. Ada juga orang yang tersibuk dengan hobinya. Satu-satunya hari libur kan Minggu. Ya kita pakai untuk hobi lah. Mengerjakan inilah, mengerjakan itu. Pokoknya yang namanya rintangan itu selalu ada Bapak Ibu. Apalagi mencari Tuhan. Selalu ada rintangan. Masalahnya, apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi rintangan? Apakah kita menyerah dengan rintangan itu? Kalau kita orang beriman, kita nggak akan menyerah dengan rintangan itu. Salah satu cara yang kita lakukan adalah ibadah online. Ibadah online ini adalah salah satu cara kita mengatasi rintangan karena nggak bisa berkumpul. Kita bisa ibadah online. Namun jangan jadikan ibadah online ini sebagai pengganti gereja. Dimana kita nggak usah gereja, online aja cukup. Kita bisa nonton. Jangan begitu. Ini adalah alternatif karena situasi. Tetapi jangan ini menjadikan kita lalu jauh dari persekutuan. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka kita tidak akan menyerah kepada rintangan, tetapi akan berpikir secara kreatif untuk mencari jalan guna mengatasi rintangan yang menghadang. Oleh sebab itu, 4 orang tadi yang membawa orang sakit lumpuh tadi, dia berpikir sampai dia membuka atap rumah. Itu bukti bahwa dia nggak menyerah. Mereka betul-betul ingin supaya orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus. Jadi, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita semua punya kesulitan. Kita semua punya tantangan dalam hidup ini, dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita. Tapi jangan menyerah. Orang yang beriman itu selalu punya jalan, selalu mempunyai cara untuk mengatasi tantangan dan kesulitan. Mari kita kreatif untuk mencari solusi menghadapi tantangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang membawa kreativitas akan mengakibatkan orang berpikir di luar dari kotak kemapanan. Kesukaran yang dihadapi oleh 4 orang yang membawa orang sakit tadi, itu memicu mereka untuk mencari jalan. Waktu mereka menghadapi kesulitan karena kesini nggak bisa, ke situ nggak bisa, mereka nggak diam. Mereka diam. Mereka berpikir, disitulah kreativitas mereka muncul. Kreativitas adalah bukti dia itu sungguh-sungguh beriman. Iman membagikan daya atau pikiran yang kreatif sehingga ada jalan keluar yang bisa dipakai untuk mengatasi hambatan itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagi orang beriman, kesukaran tidak akan memadamkan semangat juang yang ada dalam diri mereka. Justru kesukaran itu akan mendorong berpikir dengan keras gimana caranya jalan keluar. Ada satu cerita, ada anak muda yang dihukum di penjara karena dia merampok sebuah bank. Suatu hari, ayahnya berkirim surat kepada anak muda yang di penjara ini. Dia berkata begini, "Anakku, tahun ini aku tidak dapat menanam kentang seperti biasanya.
karena aku tidak lagi mampu menggali lubang di ladang guna menanam bibit kentang. Seandainya kamu ada bersamaku, maka kamu akan menolong aku menggali tanah untuk menanam kentang itu. Setelah ditulis surat itu dan dibaca oleh anaknya, maka secepat itu pula anaknya yang di dalam penjara membalas surat ayahnya. Si anaknya membalas surat dengan tulisan begini, "Ayah, jangan menggali lubang di ladang kita. Sebab di ladang itulah aku memendam dan menyembunyikan uang hasil perampokan yang kulakukan." Ketiga petugas penjara yang bagian sensor kan kalau di penjara barang keluar masuk disensor. Nah, ketika orang penjara mensensor, membaca surat anak ini, mereka melapor kepada atasannya. Besoknya, belasan polisi datang ke ladang di mana ayahnya biasanya menanam. Mereka menggali lubang sana kemari. Di seluruh ladang itu digali. Mereka mencari di mana anak muda ini menyimpan uang mereka. Ternyata polisi yang menggali lubang di ladang orang tuanya tidak menemukan uang yang ditulis dalam surat itu, disimpan di dalam ladang. Lalu ayahnya kembali menulis kepada anaknya, melaporkan tentang kejadian polisi datang membongkar itu. Setelah anaknya membaca balasan surat orang tuanya, dia balas lagi kepada ayahnya. "Ayah, sekarang engkau dapat menanam kentang seperti yang engkau inginkan. Membuat polisi dengan sukarela menggali lubang di dalam kebun kita, itulah yang terbaik yang dapat aku lakukan pada dirimu dari dalam penjara ini." Artinya, gara-gara polisi mencari tempat di mana uang itu disimpan, harus bikin lubang sana, bikin lubang sini. Ternyata itu hanya akal-akalannya. Sehingga orang tua anak ini tidak lagi harus menggali lubang karena sudah dilubangin. Karena uangnya tidak ada. Saudara, ini adalah cerita yang sebetulnya adalah sekedar anekdot. Namun di dalamnya ada satu prinsip. Seorang yang kreatif akan mampu berpikir di luar kotak kemapanan. Seperti itulah yang dilakukan oleh keempat orang yang membawa sakit lumpuh tadi. Mereka ketika masuk ke dalam, sampai di rumah di mana Yesus ada, mereka kan nggak bisa masuk. Biasanya orang masuk lewat pintu, tapi beda dengan 4 orang kali ini. Di dalam cerita ini dikatakan, 4 orang ini masuk melalui atap. Itu yang disebut out of the box. Biasanya orang masuk lewat pintu kan, tapi mereka berempat plus 1 orang sakit ini masuk ke dalam rumah di mana Yesus berada, tidak lewat pintu, tapi lewat atap. Karena pintunya sudah tertutup, sudah penuh dengan orang. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 4 Markus pasal 2 berkata begini, "Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring, membawa orang lumpuh tersebut masuk rumah melalui atap rumah." Bagi orang yang beriman, kesukaran itu tidak menjadi masalah.
Mereka tidak mundur gara-gara masalah. Enggak, tetap berjuang, tetap berusaha, tetap berpikir bagaimana caranya. Nah, inilah yang dilakukan oleh keempat orang tadi. Mereka mengembangkan daya kreativitas mereka sehingga mereka menemukan cara lewat dari atas. Itu adalah langkah gila sebetulnya. Tapi itulah kreativitas. Iman membuat orang kreatif. Yang ketiga, iman yang membawa kreativitas akan mengakibatkan orang berani mengambil resiko demi mencapai harapan. Harus dibedakan antara berani mengambil tindakan karena iman dan berani ambil tindakan karena nekat. Beda. Karena iman beda dengan karena nekat. Orang yang bertindak nekat, mereka berani mengambil risiko tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu nekat. Berbuat sesuatu tanpa ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting lakukan aja, itu nekat. Misalnya ada seorang anak sekolah yang masuk ujian. Dia mengerjakan ujian tanpa belajar. Menurut saya itu bukan iman. Itu nekat. Karena ujian itu harus dipersiapkan dengan belajar. Tindakan tersebut jelas bukan langkah iman. Hal tersebut bertentangan dengan nilai yang diajarkan di dalam Alkitab. Sebab Alkitab mengajar kita hidup secara bertanggung jawab. Termasuk rajin belajar. Kalau kita mau ujian harus belajar. Itu adalah bukti tanggung jawab. Tapi kalau kita mengerjakan ujian tanpa belajar, itu nekat tanpa tanggung jawab. Itu bukan iman. Itu yang nekat. Tapi kalau yang namanya beriman, dia itu melakukan agak sedikit-sedikit di luar kebiasaan, tapi ada alasannya. Karena ada bekal firman Tuhan. Seperti orang ini. 4 orang ini bukan nekat, tapi beriman. Sebab dia melakukan itu percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan orang ini. Buat dia, mengganti atap yang rusak itu lebih gampang daripada menyembuhkan orang sakit. Atap yang rusak itu memang resiko. Atap yang rusak itu memang resiko yang akan dilakukan, dia akan mengganti. Tapi menyembuhkan orang yang sakit, ini kan gak gampang karena sudah sekian tahun berobat sana kemari. Dan dia keyakinan Yesus mampu menyembuhkan. Itu yang disebut iman. Percaya kepada Yesus bahwa dia akan menyembuhkan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang disebut resiko itu selalu ada. 4 orang ini ketika naik ke atap, risikonya adalah dia akan dimarahi tuan rumah. Kan gara-gara dia naik ke atap itu, kan rumahnya jadi rusak. Harus perbaiki. Itu resiko. Belum lagi mendengar ada di atas bunyi dakduk, dakduk, dakduk. Orang yang duduk di bawah yang sedang mendengar Yesus berkhotbah, tentu mereka juga terganggu, tentu mereka marah. Itu resiko. Melangkah dengan iman itu memang tidak gampang, ada resikonya. Namun, karena mereka tahu bahwa Yesus pasti menolong, Yesus mampu menyembuhkan, mereka berani mengambil resiko itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ayat 5 berkata begini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi karena Tuhan Yesus menghargai iman 4 orang itu, maka dia berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Ayat 12, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kesimpulannya, iman membuat seorang kreatif, tidak akan menyerah kepada rintangan, berani berpikir di luar kotak kemapanan.
Dan iman membuat seorang berani mengambil risiko demi mencapai apa yang mereka harapkan. Sekarang bagian kita. Marilah kita bersama-sama menghadapi apa yang sedang kita hadapi bersama-sama. Kesulitan, tantangan, halangan, jangan menyerah. Mari kita bersama-sama berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang mampu memulihkan si lumpuh ini karena iman mereka. Dia dipulihkan secara rohani, dosanya diampuni, secara jasmani sakitnya disembuhkan. Sehingga mereka pulang dengan sukacita. Yang tadinya berangkat digotong, dia pulang sendirian, jalan sendiri dan bersukacita. Kenapa? Karena iman mereka tertuju kepada Tuhan. Demikian pula dengan Bapak Ibu. Saudara ada di mana? Di rumah? Di jalan? Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, hari ini pun Tuhan mampu menyembuhkan. Tuhan mampu menolong. Saya tidak tahu Bapak Ibu di rumah sedang menghadapi kesukaran apa. Saya tidak tahu kita sedang menghadapi tantangan apa. Yang saya tahu, kalau kita bersama Yesus, kita mengandalkan Yesus, Yesus akan mengulurkan tangannya. Dan dia akan menjamah kita. Dan dia akan memberikan kekuatan kita. Bahkan dia akan memberikan kepada kita hikmat. Sehingga memampukan kita berpikir out of the box. Kreatif. Dan Tuhan akan memberikan kita solusi. Kesulitan apapun yang kita hadapi. Tuhan akan memampukan kita berpikir dan mendapatkan solusi. Dan kita akan mengalami satu terobosan. Satu breakthrough. Jangan khawatir. Jangan takut. Di masa-masa sulit ini. Banyak rentangan. Banyak tantangan. Tetapi Tuhan adalah Allah yang hidup yang bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar ada hal-hal yang kami tidak bisa hadapi. Kami terbatas dan kami tidak mampu. Saat ini Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sedang mengikuti YouTube ini, yang di rumah maupun di mobil atau dimanapun, yang sedang mengalami satu keterpurukan secara ekonomi, ataupun mereka yang sedang mengalami jalan buntu. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, kami datang kepadamu. Tuhan, tolong anak-Mu. Saudara-saudara yang di rumah, yang sedang mengikuti YouTube ini, letakkan tanganmu di dadamu. Bagi saudara yang sedang mengalami kesulitan, bagi saudara yang menghadapi tekanan, tempatkan di dadamu. Dan saya akan berdoa dari sini. Di dalam nama Yesus Kristus. Kristus yang Allah yang berkuasa melakukan segala keajaiban. Hari ini dia akan menjamahmu. Dia akan mengampuni dosamu. Dia akan memulihkanmu. Dan hari ini keselamatan turun ke atasmu. Percayalah, Tuhan memulihkanmu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau sudah mendengar doa kami. Dan Engkau sudah melihat tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan yang memerlukan pertolongan. Dan kami siap untuk melihat jawaban yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan
Saya percaya kita sangat diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Dan kita bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Untuk itu sebentar kita akan memberikan persembahan syukur kita dan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Dan kita beri dengan sukacita. Sebab Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Sebab Engkau adalah Tuhan yang sangat peduli, sangat mengasihi kami. Dan kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami dan juga persepuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang memberi hari ini. Engkau membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat
Mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan saya percaya kita akan tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah kami. Sekalipun kami beribadah secara online, kami percaya lewat ibadah ini kami diberkati oleh Tuhan. Kami dilawat oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan pasti sudah sembuhkan. Karena tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong semua anak-anak-Mu. Berdoa Tuhan, biar pada minggu-minggu ini mereka akan menikmati, seluruh jemaat-Mu menikmati berkat-berkat-Mu. Limpahi mereka dengan berkat yang terbaik, baik dalam rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, dan kesehatan mereka. Tuhan semua memberkati. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.